Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, sejumlah rumah di Lumajang, Jawa Timur ambruk akibat terjangan awan panas Gunung Semeru. Kerusakan rumah disebabkan timbunan awan panas yang disertai lahar dingin. Bangunan rumah warga Dusun Sumbersari dan Gumuk Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, rusak tertimbun material awan panas dan lahar dingin Gunung Semeru. Warga terdampak berusaha memindahkan harta benda yang masih diselamatkan ke tempat yang lebih aman. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik terjadi letusan sekunder Gunung Semeru Kamis sore. Kepulan asap berhubung saat banjir lahar mengalir mengikis tumpukan material vulkanik yang masih panas. Tim gabungan dari TNI dan Polri dan sukarelawan mengimbau warga agar tidak mendekati aliran sungai Besuk Kobokan. Kita takutkan Sebab dan kita selain panas, abu dari letusan sekunder itu bisa langsung juga mengarah ke mengganggu pernapasan. pemukiman ke Dusun Kamar Kacang dan Nah, kita sebagai perangkat atau tim gabungan dari TNI, Polri, dan warga, relawan sekalian yang ada di Desa Supit Urang, menghalau warga untuk mendekati zona merah, dikarenakan ada letupan sekunder sewaktu-waktu terjadi. Dan juga ada pembagian masker untuk masyarakat yang berlalu lalang di seputaran pasca erupsi di Desa Supit Urang. Penanganan terkini soal erupsi Semeru dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Abdul Rohman. Abdul Rohman, selamat pagi. Hingga saat ini banyak rumah tersapu awan panas kalau dari visual yang Anda perlihatkan pada kita. Bagaimana kondisinya dan kemana warga mengungsi? Ya, selamat pagi Rio dan saudara. Memang untuk aktivitas Gunung Semeru saat ini masih fluktuatif, berada di level tertinggi, yakni level awas, level 4. Dan tadi malam sempat terjadi awan panas juga, namun untuk durasinya hanya 300 detik, tidak terlalu lama. Dan dampak yang dirasakan saat ini oleh masyarakat pada hari Rabu kemarin, dampaknya luar biasa. Ada ratusan rumah yang kemarin hanya 21, ternyata 21 rumah itu adalah rumah yang sudah tidak tersisa, tidak terlihat apapun, sudah rata dengan tanah. Kemudian data terbaru juga kita sudah mendapatkan 2 kampung yang ada di Desa Supit Urang ini juga sudah terendam oleh material-material vulkanik. Ada sekitar 200 rumah yang berhasil didata oleh petugas dari pemerintah Kabupaten Lumajang. Nah, warga yang terdampak ini sekarang sedang diungsikan di beberapa lokasi pengungsian. Ada 9 tempat pengungsian di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo. Di Kecamatan Pronojiwo ini ada 2 tempat sebenarnya yang paling banyak ditempati oleh para pengungsi, yakni di SD Negeri 4 Supit Urang dan juga SMP Negeri 2 Pronojiwo. Saat ini sudah berada di tempat-tempat pengungsian. Dan pemenuhan dasar juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang maupun bantuan dari Provinsi Jawa Timur. Begitu, Mario. Ya, Rohman, tanggap darurat selama 7 hari. Apa yang hari ini menjadi fokus yang dilakukan oleh tim SAR dan bagaimana juga perkembangan evakuasi pendaki? Iya, memang betul untuk tanggap darurat sudah diperpanjang oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati selama 7 hari ke depan. Fokusnya saat ini adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia. Fokusnya ke sana dengan memberikan pemenuhan dasar terhadap para pengungsi, karena memang mau tidak mau untuk warga yang terdampak ini, rumahnya yang sudah terkena awan panas guguran maupun lahar dingin Gunung Semeru saat ini harus diungsikan. Nah, fokus pemerintah selama mereka sedang mengungsi ini adalah kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan segala kebutuhan dasar dari mereka, mulai makan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini fokus pertama yang dilakukan oleh pemerintah selama 7 hari ke depan.
Kemudian yang kedua adalah fokus infrastruktur yang mengalami kerusakan-kerusakan seperti yang ada di belakang saya. Ini ada sekitar ratusan rumah. Ini ada di salah satu dusun di Supit Urang, di Gumuk Mas dan juga Sumbersari. Ini saat ini sedang dilakukan pembersihan material vulkanik yang menumpuk jalan. Ada sekitar 2 hingga 3 meter yang menumpuk di jalan. Ini adalah jalan, sekarang sudah tertumpuk material. Ada 2 alat berat yang saat ini sudah dikerahkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dan juga Provinsi Jawa Timur untuk membuka akses daripada jalan desa yang saat ini sudah tertutup oleh material vulkanik. Ini saat ini yang dilakukan. Kemudian dari Kementerian PUPR nanti juga akan melakukan monitoring ataupun melihat tanggul kemarin yang menjadi tanggul cukup tinggi, namun karena memang dahsyatnya awan panas guguran menyebabkan luberan dari awan panas itu menuju ke pemukiman warga. Ini masih di asesmen nanti bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan, karena saat ini pemerintah atau PUPR petugasnya saat ini masih belum berani untuk melakukan langkah-langkah untuk bisa meninggikan kembali tanggul-tanggul tersebut karena memang kondisinya sangat panas dan tentu ini masih membahayakan terhadap manusia atau petugas yang akan melakukan kegiatan penanggulan kembali. Begitu Mario. Ya, terima kasih Abdul Rahman atas apa yang disampaikan. Utamakan kehati-hatian dalam melakukan liputan dan selamat bertugas kembali. Saudara, dari Lumajang kita ke peristiwa longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada hari kelima pencarian, total yang ditemukan sampai dengan Kamis malam ada 7 jenazah korban. Namun di dalamnya terdapat 2 body part, sehingga masih terdapat 19 orang korban yang masih belum ditemukan. Ada 2 jenazah korban tanah longsor di Pananarum, Banjarnegara, Jawa Tengah teridentifikasi dan langsung dimakamkan di TPU Temon. 2 jenazah ini berjenis kelamin perempuan, sementara ratusan warga selamat berada di pengungsian. Pencarian dan penanganan korban longsor di Banjarnegara akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Yuli Hardianto dan juru kamera Bodia Vimala. Yuli, selamat pagi. Hari ini di mana titik fokus pencarian korban yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Selamat pagi Mario dan juga saudara. Dapat kami informasikan update terkini terkait penanganan bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, berdasarkan sesuai dengan hasil rakor evaluasi para petugas telah memetakan pencarian korban hilang tanah akibat tanah longsor di Banjarnegara ini ada 3 sektor titik pencarian. 3 sektor tersebut yakni sektor A, sektor B, dan sektor C. Namun pagi ini petugas telah memfokuskan pencarian para korban di sektor A dan sektor B. Sektor A dan sektor B menjadi fokus petugas karena berdasarkan informasi dan deteksi dari para petugas juga dari tim Kainin telah mendapati informasi juga dari keluarga para korban. Di titik tersebut terdapat korban yang masih tertimbun tanah longsor. Mario. Ya Yuli, hari ini selain itu sampai Jumat pagi berapa korban yang ditemukan meninggal dan soal bantuan apa yang hingga saat ini masih terus dibutuhkan oleh para korban? Ya Mario dan juga saudara, dapat kami update terkait jumlah korban yang kami peroleh di lapangan berdasarkan keterangan petugas dari Kabasarnas. Hingga Jumat pagi ini menemukan seluruhnya 10 korban dalam keadaan meninggal dunia. Namun 2 diantaranya masih berupa body part. Begitu Mario. Dan penanganan korban terdampak seperti di pengungsian saat ini sementara kebutuhan masih aman. Sejumlah logistik dari berbagai pihak terutama dari pemerintah masih terus berdatangan di posko utama Basarnas dan juga di pengungsian-pengungsian. Selain dari pemerintah juga dari lembaga terkait kemanusiaan dan juga para dermawan. Begitu Mario.
Ya, terima kasih Yulia Rianto dan juga juru kamera Bodia Vimala atas laporannya. Utamakan keselamatan dan juga selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana. Sampai Indonesia Pagi yang segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, meski punya banyak program berbiaya besar, Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada mesin uang perpajakan yang loyo. Tak hanya itu, ekonomi Indonesia juga di-warning oleh melambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Padahal Menkyu Purbaya sudah menggelontorkan ratusan triliun ke perbankan. Awas Pak Presiden, pajak dan kredit sama-sama kurang tenaga. Kompas Bisnis mengulasnya untuk Anda bersama rekan saya, Putri Oktaviani. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah